listening to Oncle Jazz. Hai guys, perkenalkan nama aku Faisal Tasya Ramadhani dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks yang sudah saya buat, yaitu tentang perpustakaan sederhana. Nah, di sini kita langsung mulai aja ke penjelasan program yang sudah saya buat. Ya, di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang library yang saya masukkan. Yang pertama ada Eostream. Eostream berfungsi untuk check-out, check-in, atau menerima dan mengirimkan data kepada pengguna. Ini saya dari Windows, saya pakai untuk fitur sleep dan juga pengaturan warna di dalam teks. Ini saya pakai Windows. Lalu ada Stream untuk memudahkan si teks. Lalu di Humanir saya pakai untuk merapikan tampilan dari tabel yang saya buat. Lalu di Extreme yang mana ini untuk file print. Lalu sini ada deklarasi define max 100, yang mana define itu sama aja seperti const, namun saya deklarasikan dengan define, yang mana max adalah jumlah maksimal anggota. Nah, jumlah maksimalnya adalah 100 using namespace std. Lalu sini ada deklarasi fungsi, banyak, ini ada menu, opsi, jenis buku dan lain sebagainya. Di sini void semua ya. Lalu di sini ada char, data, ini array, ini ada yang bertipe data char, yaitu ada data, bertipe data array, kode bertipe data array juga, 2 dimensi. Lalu ada jumlah buku, ini juga 2 dimensi, arraynya dari awal dan juga coba. Di sini ada bertipe data integer, ada ini saya pakai untuk pelupingan atau ya pengulangan. Lalu di sini jumlah data, jumlah ini array sama total array, total keseluruhan jumlah buku. Lalu di sini ada lampu pinjam, selamat denda. Ini bertipe data integer saya gunakan untuk yang di peminjaman. Lalu di sini bertipe data float. Float ini ada diskon, total diskon, bayar, pembelian ini untuk pembayarannya. Lalu ini ada diskon dan juga total diskon saya pakai hanya untuk di pembelian. Lalu di bertipe data string yaitu ada nama. Nah, di sini ada char integer, char ke integer. Nah, di parameter pertama ini ada char data 10, yang mana array 10 itu adalah array karakter ya, yang mana berisi string angka yang akan dikonversi. Lalu di sini ada parameter kedua, ini parameter kedua diisi dengan hasil atau di data. Nah, ini atau itu adalah cara kerja atau itu seperti jika kita menginput 1, 2, 3 maka outputnya akan 1, 2, 3 juga. Namun jika input yang kita masukkan bukan angka, maka hasil outputnya akan 0 gitu kan. Misalnya kita inputnya A, B, C, maka si outputnya bakal 0 gitu. Nah, jika sudah selesai gitu kan, ini akan langsung kembali lagi ke fungsi jumlah data. Lalu di sini ada struct. Struct itu adalah tipe data buatan yang dibuat oleh pengguna dalam bahasa C++ ya. Nih, saya misalnya struct buku. Nah, ini tuh tipe datanya buku. Nah, dalam buku tuh bakal ada lagi string, kode, judul. Jadi ini tuh untuk mengelompokkan beberapa variabel berbeda dalam satu identitas atau satu judul gitu. Lalu ya ini untuk judul dan juga kode dari bukunya. Lalu di sini ada tuh, ini daftar-daftar bukunya. Lalu di sini ada struct anggota. Jadi ini bertipe data anggota. Yang mana ini ada ID, nama, alamat, telepon. ID bertipe data integer, nama, alamat, telepon bertipe data string. Jadi ini untuk nanti ada. Lalu di sini ada anggota, daftar anggota, max. Ini untuk array itu menyimpan data dari anggota. Nah, di sini integer jumlah anggota sama dengan 0. Itu untuk memeriksa kalau misalnya jumlah anggota yang terdaftar itu awalnya adalah 0 gitu kan. Lalu di sini ada deklarasi tanggal, yaitu bertipe data integer, yaitu dd, ya, maksudnya itu day, month, and year. Lalu di sini ini adalah objek dari struct. Nih, objek dari struct tanggal kan, struct tanggal. Ini tuh maksudnya struct yang mana ini tuh bertipe data. Jadi peminjaman, pembelian, batas pinjam itu bertipe data tanggal gitu. Lalu di sini saya akan ke fungsi intermain dulu. Nah, di sini ada console color, yang mana ini adalah console color itu adalah tipe data khusus. Ini console color, ini adalah tipe data khusus sudah ada di Windows gitu kan. Lalu ini ada get handle, std output handle, yang mana di sini kita bisa mengambil handle standar untuk menentukan output dari layarnya. Jadi kita bisa mengatur warna teksnya. Lalu di sini ada looping for integer i sama dengan 1, i lebih kecil juga sama dengan 8, i tambah 1. Di sini ada sistem TLS. Sistem TLS adalah untuk pembersihan layar dari output sebelumnya. Lalu text atribut console color i yaitu untuk set colornya. Jadi nilai i di sini tuh untuk menunjukkan kode warnanya.
Jadi Windows itu emang udah ada dari sananya menyediakan berbagai warna sesuai kodenya. Misalnya contohnya seperti misalnya itu ini satu tuh berarti misalnya warna biru. Terus nanti kan bakal grouping lagi 2, nanti akan warna hijau atau apa gitu. Nah di sini ada sleep. Jadi di sini kan misalnya ini 1 bakal diproses, terus sleep itu jeda waktu, berarti bakal mengedit atau ya pokoknya jeda waktu kan. Lalu kan kesini lagi nanti akan terjadi berulang-ulang. Nah di sini kan ini untuk warna, otomatis warnanya akan berubah-ubah. Yang mana misalnya 1 kan warna biru, kedua nanti warna hijau dan seterusnya gitu kan. Lalu di sini ada checkout presenter untuk continue. Ini scene ignore saya pakai untuk mengabaikan dulu gitu kan, menghentikan proses. Jadi kita kalau misalnya mau melanjutkan proses ke selanjutnya harus menekan enter di sistem CLS lagi untuk membersihkan layar. Jika pengguna sudah mengetik enter, otomatis akan terhapus layar. Lalu pemanggilan fungsi ke menu. Kita langsung aja kita ke menu. Di sini ada ya kelihatan ini pendeklarasian yang sudah saya deklarasikan gitu kan. Kita lanjut ke menu. Di sini ada deklarasi yaitu pilihan sebagai tipe datanya chat. Ini ada while, jadi saya pakai looping menggunakan while karena belum diketahui si pengulangannya mau berapa itu sesuai pengguna. Lalu di sini ada sistem CLS lagi untuk pembersihan layar ya kan, ini 2 kali pembersihan layarnya agar lebih pasti karena akan ada ya nanti kita cek. Di sini ada checkout, ini ada checkout. Yang mana di sini ada checkout pilih menu antara, jadi pengguna harus atau user pilih antara 1 sampai 4. Ini antara 1 sampai 4 mau pilih mana. Nah ini pilihan yang sudah saya ini. Nah ini udah kasihkan. Lalu di sini ada scene ignore seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu di sini saya pakai switch case. Yang mana saya akan mau decision pilihan. Dimana jika pengguna atau user menginput 1 maka akan pemanggilan ke fungsi login anggota. Lalu jika 2 akan pemanggilan ke daftar anggota. 3 pemanggilan ke tampilkan anggota. Lalu di sini ada jika 4 maka akan terima kasih telah berkunjung ke perpustakaan khusus. Kalau default ini jika input yang diinput oleh pengguna atau ini tidak 1 2 3 4 gitu, bukan 1 2 3 4, maka akan terjadi checkout pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Nah di sini ada pengulangan while pilihan tidak 4 gitu kan, kita akan ini mengulang lagi ke sini gitu. Lalu di sini kita akan menjelaskan dulu ke daftar anggota. Kita cari dulu daftar anggota. Daftar anggota. Nah di sini adalah if jumlah anggota lebih kecil max gitu kan, anggota baru. Jadi kalau misalnya jumlah anggotanya lebih kecil dari max 100, jadi jumlah anggotanya misalnya 0, max itu kan 100, berarti otomatis bakal ke output ini. Di sini ada pendeklarasian yang mana anggota baru ini berarti berdata anggota. Dan di sini ada daftar anggota, yaitu nanti pengguna akan disuruh untuk memasukkan ID anggotanya sebanyak 5 digit. Di sini ada check-in anggota baru. Di sini tuh bisa kalian lihat karena ini kan bertipe data anggota, maka kayak seperti ini outputnya. Seperti ini. Ini akan menunjukkan ID kan, ini ID. Gitu. Lalu di sini checkout masukkan nama lengkap, ini sama aja. Nah di sini saya pakai getline. Terus getline di sini adalah jadi pengguna bisa menginput nama menggunakan spasi. Jadi tidak akan error gitu di sini. Tuh. Nah di sini ada checkout masukkan alamat. Sama seperti ini masukkan nomor telepon. Ini seperti saya sudah jelaskan. Di sini ada tipe data anggota itu ada ID, nama, alamat, dan telepon. Lalu di sini ada menyimpan data anggota yang baru dalam bentuk array. Ini kan. Nah, jadi jika jumlah anggotanya itu asalnya 0, maka di sini akan tertambah jika di sini akan menyimpan data anggota baru dan dimasukkan kepada jumlah anggota itu. Pendaftaran berhasil dengan ID anggota baru, ID yang tadi terus setelah terdaftar and line. Kalau misalnya enggak, maaf Anda tidak bisa mendaftar, kapasitas sudah penuh. Ini fungsinya if ya. Kalau misalnya si jumlah anggotanya tuh udah 100 nih, udah 99 otomatis, ini nggak bakal menunjukkan output maaf Anda tidak bisa mendaftar, kapasitas sudah penuh gitu. Kita lanjut ke fungsi kedua ya, yaitu ini daftar anggota udah, kita ke tampilkan anggota dulu aja. Jadi if jumlah anggotanya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya jumlah anggotanya itu 0, otomatis akan ter-output seperti ini. Gak ada anggota yang terdaftar itu karena kan jumlahnya 0 gitu, otomatis gitu kan. Kalau misalnya yang lainnya akan terjadi looping. Di sini saya pakai for karena itu sesuai i. I ini tuh adalah si jumlahnya dan juga untuk jumlah anggotanya gitu kan. Kalau misalnya i-nya tuh lebih kecil daripada jumlah anggota, i ditambahkan. Ini misalnya i-nya tuh untuk ini ID dan juga nama. Kan ini untuk daftar anggota.
Sini akan terjadi checkout ini. Jika misalnya anggotanya tuh sudah terdaftar 3, otomatis ini akan ke login 3 kali. Gitu. Kita ke login anggota. Ini login anggota. Nah, di sini ada login anggota. Ini ada pendeklasian ID. Di sini ada outputnya login anggota perpustakaan situs. Di sini ada masukkan nama Anda. Ada guideline, sign in, nama. Ini fungsi guideline sudah aku udah jelasin. Nah, ini untuk bisa memakai spasi. Di sini ada masukkan ID anggotanya. Kalau misalnya ada login itu kan udah diketahui nih kamu Anda ID-nya berapa gitu kan. Jadi kita lanjut ke ini, masukkan ID anggota Anda, sin ID. Nah, if ini ada cek ID anggota ID, selain cek anggota, kita lihat ya ke cek anggota gimana ya? Nah, ini di atasnya. Nah, jadi ini tuh saya pakai bool itu untuk antara true dan juga false ya, untuk pernyataan benar dan juga pernyataan salah. Nah, di sini ada cek ID anggota, yaitu basic data integer ya, ID dan basic data integer. Jadi itu bakal show. Ini maksudnya kalau misalnya daftar anggotanya tuh tersedia gitu kan, ID-nya tersedia gitu nih, if si anggotanya I-nya tuh bisa jumlahnya berapa gitu. Nah, ini ID-nya ada dengan ID gitu kan, ditemukan. Nah, jika ID ditemukan, maka akan kembali ke fungsi login anggota. Nah itu ID ditemukan. Namun jika ID tidak ditemukan, maka akan kembali dengan pernyataan false. Di sini, nah, jika false maka akan terjadi output ID tidak terdaftar. Coba lagi. Lalu di sini ada sistem pause. Tuh, di sini ada sistem pause. Lalu di sini kita jika true, maka akan mengclearkan layar. Lalu di sini ada looping. Integer I sama 0 itu lebih kecil sama dengan 3, I tambah 1. Ini untuk pengulangan dari loading. Selesai loopingannya untuk menentukan output ini, maka akan membersihkan layarnya lagi. Lalu pemanggilan fungsi ke menu opsi. Kita lanjut ke menu opsi. Ini kan tadi menu utama, sekarang ke menu opsi. Ini menu opsi. Sudah jelasin. Di sini ini enggak coba, ini saya deklarasikan coba untuk itu tipe datanya sharp. Di sini ada while, ini sistem CLS. Nah, di sini ada pilihan mau ke peminjaman buku atau ke pembelian buku. Di sini ada juga fitur exit. Nah, ini yang mana jika user masukkan 0 maka akan keluar exit. Gitu. Di sini ada out, masukkan pilihan Anda mau A atau B. Gitu. Ini bakal ke ini dari awal sudah dijelaskan di awal itu pendeklasiannya. Di sini ada switch atau decision. Nah, di sini ada akan switch case kan mendecisionkan pilih awal. Misalnya kalau misalnya pilih awalnya A atau A kecil, di sini saya pakai space-nya bisa pilih A besar atau A kecil, maka akan memanggil fungsi syarat pinjam. Misalnya ini B, maka akan ke fungsi jenis buku. Kalau 0, maka akan sistem pause otomatis akan keluar juga. Jadi kalau misalnya selain dari A, B dan juga 0, maka akan terjadi ada 3 kali. Jadi saya ada syarat mau pilih apa, mau coba lagi atau enggak. Kalau misalnya coba, maka akan terjadi lebihnya itu akan masuk ke sini lagi. Gitu. Nah, ini kita akan menjelaskan dulu dari ke syarat pinjamnya. Ini kita cari syarat pinjam. Nah, di sini ada dulu sistem CLS. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan dari pinjaman di perpustakaan ini. Anda menentukan pilihan 1 atau 0. Nah, ini kenapa saya ada balaskan 1 0 gitu kan? Karena ini untuk pembelian. Jadi ini 1, ini 0 gitu kan. Di sini saya lagi itu switch case, menggunakan switch case dari 1 0. Nah, case-nya kalau misalnya kemudian menginput 1, maka akan ke pemanggilan jenis buku. Nah, kalau misalnya case-nya itu 0, akan ke menu opsi. Akan kembali ke menu opsi gitu. Kalau yang lain ini sama seperti yang tadi saya jelaskan. Langsung ini saya lanjut aja ke jenis buku ya. Sini jenis buku. Nah, ini jenis buku. Sini ada jenis buku ya. Di sini ada sistem CLS untuk menentukan. Ini ada predikasi ya, pilih jenis dan juga coba. Ini ada loopingan pakai while. Ini chartnya atau outputnya. Ini untuk kembali. Di sini ada checkout atau output itu pilih jenis buku yang ada pilih. Buku yang ada pilih 1 sampai 4 kalau mau pilih yang mana aku bisa kembali. Ini sama seperti tadi ya, cuman bedanya di sini ini sama jenis. Nah, ini case 1 pilih. Ini adalah pilih awal itu yang A sama B. Kalau A itu ke peminjaman, kalau B itu ke pembelian. Nah, karena kita pilih awalnya itu asalnya peminjaman, maka akan ke sini, ke otomatis ke penopel. Ini juga sama, ini ke yang kedua P majalah, satu dua P mencari, P kamu, ini P komik, dan di sini sama seperti tadi ya, pakai duel. Tuh, di sini saya akan langsung ke penopel aja. Penopel, peminjaman nopel. Nah, biasanya akan masukkan ke pemanggilan fungsi penopel. Nah, penopel ini akan itu
mengkelirkan layar lagi, lalu akan ke sini, ke checkoutnya seperti ini. Ini ada di sini masukkan banyak yang akan dipinjam, akan masukkan ke data, sini data gitu kan, kemudian ke data. Di sini ada SMP. SMP itu untuk membandingkan antara data dengan nol gitu. Jika misalnya data sama misalnya ini dulu data adalah nol, maka itu misalnya akan nol gitu, akan kembali, dimana akan menunjukkan hasil itu tuh benar. Nah, maka akan memanggil fungsi jenis buku atau kembali. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya di pendeklarasian di awal. Ini sama aja. Di sini ada penglupingan untuk ini, untuk semuanya buat jelaskan. Di sini i sama 0 itu kecil dari jumlah data kita satu. Jadi itu misalnya kita mau input si datanya itu 3 atau yang buku yang dipinjam itu 3, maka penglupingan pun akan terjadi sebanyak 3 kali. Di sini kan 0 artinya 0. Nah, karena 0 maka ini akan ditambah 1 gitu. Karena di sini ini 1 awal itu sebenarnya 0 gitu. Nah, maka ke buku ke 1 gitu kan. Karena ini 0 tambah 1 berarti 1, berarti buku ke 1 gitu kan. Masukkan kode buku, masukkan ke kode buku. Lalu di sini ada jumlah buku yang akan dipinjam. Misalnya memasukkan kode buku ini 5L6M. Nah, itu akan ke jumlah bukunya gitu. Enak untuk kan jumlah bukunya. Misalnya Anda mau meminjam judul buku tersebut berapa sih, buku yang berjudul misalnya Dikta dan Buku mau beli 2 nih gitu, jadi pakai ini buku. Nah, di sini ada jumlah, ini juga atoy sama seperti tadi untuk mengonversi yang bertiga data menjadi atau menjadi gitu. Ini jumlah buku, ini jumlah. Ini 60 atau true untuk true dan false, karena kode valid dan false. Ini tuh kenapa, apakah gitu kan kode buku yang dimasukkan tuh udah benar belum sih, untuk mengecek itu sebelumnya. Nah, di sini if ini juga CMP ini untuk membandingkan antara kode dengan ini yang string, yang mana jika keduanya identik atau sama, dan kodenya ini, kode yang dimasukkan pengguna ini dan ini sama, maka akan ada 0. akan masukkan 0, yang mana akan bernilai kodenya tuh berarti benar gitu, untuk kalau misalnya 0 gitu. Nah, total itu adalah dari jumlah tuh di sini jumlah dikali 3000. Jadi misalnya kalau misalnya pengguna memasukkan kodenya tuh A3K9T, otomatis akan jadi proses ini, yaitu jumlahnya akan dikalikan 3000. Ini juga kurang lebih sama, ini sama, ini sama semua, dan dijelaskan. Nah, ini kalau misalnya pada itu gak valid, kode tidak valid, maka akan terjadi malah kode buku yang diinputkan itu kan pengguna tidak tersedia gitu. Nah, misalkan masukkan kode buku yang benar. Di sini ada total keseluruhan, yang mana ini adalah tambah sama dengan total i. Maksud dari tambah sama dengan total i adalah misalnya jadi itu untuk, jadi maksudnya ada total keseluruhan, yaitu untuk sama dengan total keseluruhan ditambah total i. Nah, karena total ini misalnya udah total keseluruhannya kan awalnya 0 karena belum ada gitu, belum diproses. Nah, 0 ditambah total i. Yang pertama misalnya kita total, misalnya kan kalau misalnya kita memasukkan ini datanya tuh 3, otomatis kan di sini deh pemilihan di sini juga kode bukunya ada 3, otomatis totalnya juga ada 3. Maka di sini akan totalnya, misalnya total pertama itu adalah 9.000. Nah, 0 ditambah 9.000 akan menjadi 9.000. Nah, total keseluruhannya otomatis jadi 9.000. Nah, sama dengan 9.000 ditambah total kedua yaitu misalnya 5.000, akan jadi 14.000, total keseluruhannya 14.000, sama dengan 14.000 ditambah total yang ketiga misalnya 5.000, maka akan jadi total keseluruhannya fix jadi 19.000 gitu. Ini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan, tapi ini tentang jumlah. Lalu ini adalah pinjaman buku, akan jika sudah menghitung maka akan langsung ke proses pinjaman buku. Di sini saya akan kembali dulu ke jenis buku ya, jenis buku nih. Jenis buku. Nah, di sini kan ada HP majalah, kita lihatin aja HP majalah. Nah, kurang lebih sebenarnya HP majalah, HP novel dan lain sebagainya itu sama, sebenarnya biasanya sama tuh. Cuman di sini beda harga dan juga beda judul, dan juga beda kode. Tuh, ada kode juga ya. Ini sama aja, ini ada kode kalau ada kamus. Ini sama bedanya juga ada harga dan juga judulnya. Dengan kita pilih jenis semuanya aja. Dan kita akan ke, karena sudah selesai, nah ini maka prosesnya juga sama. Kalau misalnya prosesnya sudah selesai, maka akan ke pemanggilan ke peminjaman buku. Nah, kita akan ke peminjaman buku, yang mana di sini ada checkout, tanggal peminjaman. Nah, di sini ada looping while, yang mana while satu ini adalah loopingan yang tak terhingga atau infinity, jadi akan terus menerus melakukan looping. Di sini ada checkout tanggal
tanggal dari day-nya, misalnya sekarang hari Senin tanggal 1 gitu kan, kayak gitu. Nah, di sini chain, terus kan ke pinjaman day. Lalu if kalau misalnya pinjaman hari lebih kecil dengan 0 atau pinjaman hari lebih besar daripada 30, maka akan jadi posisikan data. Nah, di sini kenapa 30? 30 itu adalah tanggal. Karena tanggal kan medium sebenarnya 31. Di sini saya menggunakan 30. Nah, di sini kan bulannya itu kan terus menerus. Nah, untuk menghentikannya saya menggunakan back. Jadi juga sama. Terus kalau ini mah untuk month atau bulan, untuk bulan. Kalau ini kan hari, ini untuk bulan, sama aja. Ini juga sama, ini untuk tahun. Nah, ini untuk tanggal pembaliannya. Di tanggal pembalian, kalau tadi kan tanggal pinjaman, sekarang tanggal pembalian. Ini juga sama, pakai while yang mana dengan terus menerus infinity. Nah, di sini sama seperti pembalian, sama aja ini seperti yang tadi, sama. Cuma ini untuk pembalian. Kalau tadi kan untuk pinjaman itu. Di sini juga sama. Ini kan yang biar. Terus ada minyak itu juga. Ini adalah lama pinjam. Yaitu dari lama pinjam ini saya inikan dalam bentuk hari. Nah, pembelian D dikurang pinjaman D tambah pembelian M atau bulan pinjaman bulan kali 30, karena kan selama sebulan itu ada 30 harian. Jadi saat ini pakai 30 hari. Di sini sama pembelian ini kan setahun ada sekitar 360. Di sini ada integer terlambat. Ini tuh untuk jika misalnya terlambat itu lama pinjam dikurang 7. Karena kan maksimal pinjaman itu 7 hari, maka kan di sini lama pinjamnya akan dikurang 7 hari. Karena ini kan udah diubah semuanya jadi hari gitu. Ini integer denda. Saya gini dulu karena untuk memastikan bahwa sebelum ke proses denda itu adalah bernilai 0 gitu. If lama pinjamnya lebih besar daripada 7 hari, maka akan jadi denda. Dendanya itu adalah berapa hari terlambatnya, maka akan dikatakan 1000. Yang sudah dijelaskan tadi di syarat pinjam, yaitu jika 1000 denda per hari. Terus ada batas pinjam hari, yaitu pinjaman hari ditambah 7. Nah, ini untuk batas pinjam hari. Di sini ada batas pinjam bulan, ini batas pinjam tahun. Ini dibagi tambah 7 karena kan dalam seminggu ada 7 hari gitu. Ini untuk yang pinjamannya. Lalu di sini ada ini 231 sama aja. Nah, di sini jadi di sini kan maksudnya kita input tanggal peminjamannya itu 31. Nah, 31 tuh maka lebih besar kan daripada 30. Maka di sini batas pinjamnya tuh 31 dikurangi 30, otomatis bakal ke tanggal 1 gitu. Di sini ada batas pinjam, ini batas pinjam juga sama seperti tadi. Di sini ada sistem CLS, ini upstream file, untuk file, real file. Ini nama peminjam. Di sini ada ini untuk ini total peminjaman, ini kode, terus judul buku, jumlah, total. Itu untuk yang tadi seperti tadi. Di sini saya pakai set W. Itu yang saya bilang, ini untuk merapikan tabel, gunakan ini. Ini right, ini untuk menjorok ke right. Kalau ini ada kode itu sesuai dengan ini. Ini kan looping, itu sesuai jumlah datanya ada berapa. Dan ada ini output ini biar untuk merapikan di sini. Lalu di sini ada for integer K90. Ini size of ini adalah untuk ngecek data dari si daftar buku apakah ada atau tidak bukan. Ini juga size of buku tambah K. Ini ditambah dulu baru ini. Lalu ini if daftar buku K menambahkan kode sama dengan kode. Kalau daftar bukunya tuh kodenya tuh sama dengan kode ini kan menambahkan ini. Daftar buku K juga itu judul ini akan menambahkan judulnya. Ini lalu saya jumlahnya kan akan menjorok ke dan juga ini jumlah akan menambahkan jumlahnya. Sini ada juga totalnya atau subtotal. Nah, di sini ada ini itu count total keseluruhan. Total keseluruhan itu total dari total ini, total seluruh dari total. Di sini akan masukkan jumlah pembayaran, bayar. Kalau misalnya bayarnya itu kurang dari total keseluruhan, maka akan output pembayaran tidak cukup. Kalau misalnya udah enggak, pembalian dengan bayar kurang total keseluruhan, maka akan jadi output pembayaran diterima. Dan langsung ke proses file. Ini sama seperti tadi. Nah, di sini ada integer dan ada kode-kodenya, jumlah total. Ini jumlah ini sama seperti tadi. Terus sama tadi, yang total ada total keseluruhan sama seperti tadi. Ini kembalian itu tadi ada. Ini itu antara bayar dikurangkan total keseluruhan. Nah, di sini ada tanggal pinjam, ini sama seperti tadi. Ini yang sudah dioperasikan sebelumnya ya. Di sini lama keterlambatan. Ini ada tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal batas pinjaman, tanggal pinjaman dan lama keterlambatan sama aja. Ini sudah. Ini akan terima kasih dan berkunjung ke transition. Ini file first akan ke kelas, langsung ke kelas. Ini ada soal pinjam hasil di teks. Lalu di sini akan menampilkan ke rakyat. Nah, kalau udah akan jadi coba lagi ya atau enggak. Kalau misalnya Y, maka akan kamu opsi. Kalau misalnya enggak, maka saya berkunjung ke transition. Ini udah. Kalau misalnya lainnya, biar kita bisa akan lagi. Di sini selesai untuk ini. Kita akan ke selanjutnya yaitu ke kita akan opsi. Nah,
Jadi kalau misalnya ini, kalau misalnya pilih B, itu kan kita kan selanjutnya itu ke pembelian buku. Pembelian buku itu akan mengambil ke jenis buku, terus ke jenis buku aja. Itu ini tadi ke B ya, ke B novel, B kamus dan lain-lainnya. Kita transfer langsung kalau B novel. Novel ini. Ini B novel. Ini kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi cuman jadi bedanya tuh adalah di tarif bukunya atau harga bukunya. Jadi ini harga bukunya lebih banyak. Ya. Tapi untuk kode dan judulnya sama aja, tapi untuk harganya beda. Di sini sama aja, cuma beda harga ya. Berarti ini sama aja. Ini misalnya sama seperti tadi. Ini bunyi, juga sama ya tadi. Ini ada kamus ya. Bersama perbedaannya cuma harga ya, cuma beda aja. Berarti langsung ke proses selanjutnya itu. Nah ini perbedaannya juga pembelian sesinya. Kalau kita peminjam buku, sekarang ke pembelian buku. Pembelian buku tulis. Ini juga sama seperti tadi. Perbedaannya kalau tadi kan dihitung dulu atas peminjamannya, dendanya dan lain sebagainya gitu kan banjang. Sedangkan di sini enggak. Ini enggak ya. Sini langsung ke proses yang di sini. Ini udah dijelasin tadi. Ini sama seperti tadi. Juga sama. Nah, di sini bedanya ada diskon. Nah, ini diskon sama dengan 0 untuk memastikan sebelum proses diskon dilakukan, diskon itu adalah 0 gitu total. Nah, di sini if kalau misalnya total dari kasih benda itu lebih besar gitu kan daripada 200.000, maka pengguna akan mendapatkan diskon yaitu 10%. Nah, ini plusnya 0,10 dikali total keseluruhannya. Nah, bahkan 40% kalau terlebih dari gede dan di sini ada rumusnya. Dengan total diskon dengan total keseluruhan bukan diskon. Jadi total dari keseluruhannya akan dibagi dengan diskon yang sudah didefinisikan di. Nah, jika diskon yang lebih besar daripada 0, maka akan jadi output total setelah diskon. Nah, di sini kalau misalnya 0 berarti tidak akan menunjukkan output ini tuh. Kalau tidak kalau 0 maka langsung ke sini. Nah, ini ada setelah diskonnya terlihat, maka akan ke masukkan jumlah pembayarannya bayar. Di sini ada bayar, kalau misalnya bayarnya lebih kecil dari total diskon, otomatis akan pembayaran tidak cukup. Sama seperti tadi, tapi ini namanya total diskon karena udah ke diskonnya. Nah, di sini ke proses diskon. Walaupun tidak mendapat diskon, misalnya diskonnya 0%, itu tetap akan ke proses ini atau total diskon. Di sini ada upload kembaliannya sama seperti tadi, pembayaran tanggal 5 sama seperti tadi. Ini untuk file printnya, ini format ini struk pembelian ya. Pembelian. Nah, di sini sama seperti tadi. Nah, ini sama juga. Nah, ini ada bedanya cuma di sini. Nah, kalau misalnya itu diskonnya tuh besar dan enggak ya udah juga sama tadi ya. Ini sama. Kalau misalnya Y, kemudian di sini ada dan ini lah.